Halo friend, kali ini Paimin akan membawakan alur film tentang kisah cewek yang mencari ayahnya. Penasaran? Langsung aja kita mulai. Film dibuka dengan prolog dari Alma, pemeran utama dalam film ini. Dia adalah cewek BO. Menurutnya, ada banyak sekali jenis cewek BO. Alma sendiri tak menyembunyikan identitasnya sebagai cewek BO. Malam itu, Alma pergi ke kafe tempatnya kerja. Dia langsung disambut oleh temannya yang bernama Jonah. Mereka biasa bekerja sama jika ada customer yang meminta mabar bertiga. Tapi, itu adalah malam terakhir Jonah, karena dia akan pindah ke Amerika bersama pria tua yang mau menikahinya. Alma ini punya 3 pelanggan tetap. Yang pertama Mr. Lopez. Fantasinya macam-macam, namun dia suka permainan kasar, yang membuat Alma sering menahan sakit. Yang kedua adalah JJ. Dia sangat tampan, tapi sangat membosankan, karena JJ baru digoda Alma saja sudah cerot, alias Eddie. Alma tetap senang karena mendapatkan bayaran penuh. Dan pelanggan ketiga adalah Miguel. Remaja ini jatuh cinta kepada Alma. Miguel akan terus setia mengikuti Alma kemanapun dia pergi. Setelah Alma selesai kerja, dia akan pergi untuk melayani Miguel. Karena Miguel ini bokek, Alma dengan senang hati memberikan pelayanan gratis. Selesai trik, Alma biasanya curhat kepada Miguel tentang kesehariannya. Setelah itu mereka jalan-jalan ke kota. Mereka tidak pacaran, tapi teman ngasih jatah. Malam itu, saat sedang jalan-jalan dengan Miguel, Alma melihat ibu-ibu yang terus memantaunya. Alma kemudian menyuruh Miguel untuk pulang duluan. Sedangkan Alma yang penasaran dengan ibu-ibu tersebut, ia pun bergegas untuk menemuinya. Sungguh di luar nurul. Ibu itu mengaku kalau dia adalah ibu kandung Alma. Di sini Alma tak percaya dengan perkataan Sheila kalau dia adalah ibunya dan segera pergi meninggalkannya. Malam berikutnya di dalam kafe, Jonah cerita kalau visanya telah disetujui. Ini artinya Jonah akan segera pindah ke Amerika. Meski sedih karena harus kehilangan teman, Alma tak bisa menahan kepergian Jonah. Alma lalu pergi melayani JJ. Seperti biasa, baru pemanasan, JJ langsung cerot. Kemudian JJ curhat kalau dia akan diceraikan oleh istrinya karena tidak bisa memberikan nafkah batin. Padahal dia sudah mencoba berbagai obat dan berbagai tutor di YouTube. Alma memberikan semangat dan menyuruh JJ untuk tetap optimis dan pasti nanti akan ketemu solusinya. Di tempat lain, Miguel sedang dipukuli oleh beberapa preman. Ternyata preman itu disuruh oleh Lopez. Rupanya Lopez kesal dan cemburu karena Miguel selalu mengaku kalau Alma adalah pacarnya. Lopez meminta Alma untuk tidak menemuinya lagi. Meski sempat menolak, Alma akhirnya nurut setelah Lopez menaikkan bayarannya. Alma lalu bernyanyi untuk memulai permainan. Ya, seperti biasa, Lopez memukul perut Alma karena dia suka permainan kasar. Lalu mereka pun giveaway tentunya. Alma sendiri tak peduli dengan ancaman Lopez. Dia tetap menemui Miguel yang baru saja dipukuli. Saat Alma mau balik ke kos, dia menemukan Sheila yang tidur di pinggir jalan. Anehnya, saat Sheila dibangunkan Alma, dia justru hilang ingatan. Bahkan tak ingat dengan Alma yang katanya adalah anak kandungnya. Setelah dibawa ke klinik, barulah diketahui kalau Sheila mengidap Alzheimer atau pikun. Penyakit ini bisa bertambah parah, tapi Alma tak peduli dan tak ingin mengurus ibunya yang pikun. Sheila lalu mengajak Alma untuk mencari ayahnya sebelum penyakitnya semakin parah. Alma tak peduli dan meninggalkan Sheila begitu saja. Saat Alma ke kafe, hari itu sedang mencuat isu kiamat. Orang-orang jadi parno dan pergi ke tempat yang menurut mereka aman. Hari itu di kafe tempat Alma bekerja ada baku tembak. Alhasil karena jadi TKP, kafe pun ditutup untuk sementara waktu. Meski kafe tutup, Alma tetap bekerja dan check-in di Oyo. Hari itu, dia melayani JJ. Dan JJ cerita kalau istrinya sudah hamil. Mereka tak jadi cerai. Karena senangnya, JJ seperti biasa langsung cerot. Sementara di tempat lain, Lopez dan Miguel terlihat sudah berdamai. Entah apa yang menyatukan mereka. Alma kembali didatangi oleh Sheila. Mereka membuat perjanjian untuk mencari ayah Alma. Setelah itu, Sheila akan pergi dari kehidupan Alma. Sheila mengajak Alma pergi ke Bataan, kampung pesisir yang sangat jauh dari kota. Mereka akhirnya pergi ke Bataan dengan naik bus. Sepanjang jalan, Sheila bercerita tentang kisah cintanya dengan ayah Alma yang bernama Badong. Setelah perjalanan panjang, mereka akhirnya sampai di Bataan, sebuah desa di pesisir pantai. Baru juga check-in di resort, Alma langsung menggoda seorang cowok bernama Cruz. Dia adalah putra dari pemilik resort yang di-booking Alma. Rencananya mereka akan tinggal di sana selama 2 hari untuk mencari Badong. Sebelum tahun baru, Alma harus balik ke Manila karena pelanggannya pasti sudah menunggu. Hari itu juga Alma dan Sheila langsung pergi untuk mencari Badong. Mereka bertanya kepada semua orang,
Alma sampai dibuat kesal dengan kelakuan Sheila yang tak mau berhenti mencari Badong. Semua tempat dikunjungi, namun tidak ada yang kenal dengan pria bernama Badong. Karena Sheila kelelahan, mereka kembali ke resort untuk beristirahat. Awalnya, Alma meminta pisah kamar, namun Sheila ingin tidur dengan Alma. Meski Sheila telah menelantarkan Alma, namun dia tetap seorang ibu, dan akan senang jika Alma mau memanggilnya dengan sebutan ibu. Tapi Alma tak menggubris dan menyuruh Sheila untuk segera tidur. Sebelum tidur, Sheila bercerita kalau dia tak ingin melupakan kenangan saat bersama dengan Alma yang masih bayi. Demi masa depan Alma yang lebih baik, Sheila membiarkan Alma diadopsi oleh pasangan kaya raya. Namun, Alma tak betah dan kabur dari rumah sebelum umur 13 tahun. Ketika Sheila sudah tidur, diam-diam Alma pergi keluar untuk menemui Cruz. Tentu saja, untuk adu mekanik demi mendapatkan uang. Keesokan harinya pencarian Badong dilanjut. Namun setelah berjam-jam bertanya sana-sini, tidak ada yang kenal dengan Badong. Alma jadi kesal dan meminta Sheila untuk mengingat ciri-ciri Badong yang lebih rinci. Bisa saja Badong tak ada di Bataan, atau mungkin Badong hanya karangan Sheila saja. Alhasil mereka pun cekcok, dan Sheila tak sengaja mendaratkan tamparan ke pipi Alma. Saat Alma akan membalas, Sheila tiba-tiba menangis. Dia teringat dengan masa lalunya, di mana saat dia masih bocil sering dipukuli oleh ibunya. Parahnya lagi, ibu Sheila juga tega menjualnya ke banyak pria. Mendengar cerita tersebut, Alma pun sangat sedih. Ternyata kehidupan ibunya dulu sangatlah keras. Malam harinya ketika Sheila tidur, Alma lagi-lagi pergi untuk mendapatkan uang. Malam itu, dia dibokeng oleh penjaga resort. Selesai islik, Alma mendapatkan bayaran dan dikasih bonus menginap gratis 1 hari lagi. Alma lalu kembali ke kamar dan menemukan foto Sheila bersama dirinya saat masih bayi. Ada juga foto Badong bersama Sheila. Alma jadi lemas dan tak kuasa menahan tangis. Ternyata Badong adalah nyata, bukan karangan Sheila. Ketika makan malam, Sheila tahu kalau semalam Alma keluar. Alma tak mengelak karena memang dia sedang butuh uang. Alma lalu memberikan kado berupa gaun berwarna hijau. Sheila sangat senang dengan kado pemberian Alma. Sheila lalu bercerita tentang pengalamannya menjadi cewek BO. Dulu, Sheila adalah primadona seperti halnya Alma. Mereka pun mulai akrab. Sempat terlintas di pikiran Alma untuk terus menjaga ibunya. Namun, belum juga mengungkapkan hal itu, Sheila langsung menolak dan meminta ditinggalkan saat Alma kembali ke Manila. Penyakit pikun ini akan membebani Alma. Sheila menyuruh Alma untuk melanjutkan hidup tanpa dirinya. Namun, Alma tetap dengan keinginannya untuk menjaga dan merawat ibunya. Keesokan harinya, mereka mencari Badong lagi. Meski sebenarnya sosok Badong tak terlalu penting, karena menurut Sheila sendiri, menghabiskan waktu dengan Alma sudah cukup baginya. Alma meminta Sheila untuk tinggal di resort sehari lagi, agar mereka bisa menghabiskan malam tahun baru bersama. Malamnya, mereka kembali ngobrol dan berbagi tips untuk melayani customer. Malam itu pertama kalinya, Alma memanggil Sheila dengan sebutan ibu. Sheila terlihat sangat senang dan memeluk Alma. Pagi harinya, Sheila sedang bersih-bersih. Sudah beberapa hari penyakitnya tidak kambuh, dan Alma berharap kalau Sheila akan sembuh. Namun setelah mandi, Sheila jadi histeris karena tak bisa mengingat apapun. Alma yang melihatnya mencoba menenangkan ibunya. Namun Sheila tak terkendali dan terus mengingat masa lalunya yang kelam. Hingga akhirnya, Alma berhasil membuat ibunya tertidur. Alma yang kelelahan juga tak bisa terus terjaga dan ikut tidur juga. Saat Alma ketiduran, Sheila bangun dan segera berkemas. Dia sadar kalau kehadirannya akan menjadi beban. Sheila memilih pergi meninggalkan Alma. Pagi harinya Alma pun terbangun dan mendapati Sheila sudah tidak ada di resort. Alma sangat sedih karena harus kembali terpisah dengan ibunya. Namun kehidupan harus tetap berjalan. Alma kembali ke Manila untuk bekerja. Terlihat Lopez sudah menunggunya di kafe. Kini JJ menjadi duda setelah istrinya meninggoy saat melahirkan. Miguel sendiri masih sangat mencintai Alma. Dan film pun selesai. Pesan dari film ini adalah, jagalah ibumu baik-baik ya friend. See you, jangan lupa subscribe dan lancar terus rezekinya.